Ya, halo semuanya. Ya, saya akan melakukan review untuk patologi sistemik 2 untuk sistem respirasi yang akan kita adakan nanti hari Kamis tanggal 17 Oktober. Ada 3 preparat. Preparat pertama adalah sinusitis, kemudian bronkopneumonia karena infeksi bovine respiratory syncytial virus, dan yang ketiga adalah pulmonary melanoma, ya, pulmonary metastatic melanoma. Saya akan mulai dahulu dengan sinusitis. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini adalah deskripsi mengenai sinusitisnya, mengalami hiperplasia dan sebagainya. Jadi ini adalah gambaran skematis. Kita langsung saja, kita akan lihat langsung pada preparat, ya. Tapi kalau kita lihat di sini, kelainan utama adalah pertama dari bagian luar, yaitu adanya peradangan di bawah kulit yang kita sebut dengan selulitis. Makin ke dalam, kita akan lihat bagian-bagian sinusnya, ya. Ada rongga hidung, ada sinus paranasal di sekitarnya, ada sinus yang lebih besar namanya sinus infraorbitalis atau sinus orbita. Kita akan lihat banyaknya sel radang di sekitar sinus, itu yang menandakan sinusitis. Dan di daerah dekat sinus paranasal dan sinus infraorbital Anda akan temukan satu kelenjar yang cukup besar yang kita sebut dengan kelenjar Harderian. Ya, kelenjar Harderian itu dia berfungsi sebagai sistem pertahanan lokal karena banyak sel-sel limfoid di jaringan interstisial, dan kelenjar Harderian juga menghasilkan bah sejenis cairan, ya, sebenarnya bersamaan dengan cairan yang dikeluarkan oleh air mata yang biasanya mengandung imunoglobulin. Oke. Kemudian ada tulang rawannya, ini adalah struktur normal, ya. Kita langsung saja lihat slide-nya. Saya sudah scan ke dalam virtual slide. Kita lihat seperti apa slide. Oke, baik. Ini slide-nya, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini ada slide dari sinus, ya, tepatnya sinus dari ayam. Ya, jadi kalau kita lihat nih, ada nama slide-nya di sini, sinusitis. Oke. Kemudian ini satu preparat semua. Anda bisa lihat ini mungkin kalau lihat dari bentuknya agak terbalik. Saya balik dulu. Sebentar. Saya rotate image-nya. Nah ini mungkin. Ya, ini kira-kira posisi yang pasnya, ya. Saya besarin aja. Terlalu besar. Oke, jadi ini adalah bagian kulit. Ini bagian kulit. Jadi yang Anda lihat ada nonjol sedikit. Ini adalah yang kita sebut dengan pial. Ini diambil dari ayam broiler yang masih muda, sehingga Anda bisa ngelihat pialnya masih kecil, bagian kulit. Nah, di bagian sini yang ada rongga-rongganya, ini adalah bagian dari sinus, ya. Ini adalah bagian dari sinus. Oke, Anda bisa lihat di sini sinus paranasal, di sini rongga hidungnya, dan di sini adalah sinus infraorbitalis. Oke, saya ulangi. Ini adalah rongga hidung, ya. Ini rongga hidung. Ciri-cirinya Anda bisa lihat adanya tulang rawan os turbinatio di sini. Kemudian di sebelah dari rongga hidung Anda bisa lihat ini adalah sinus paranasal. Para itu artinya di sekitar, ya. Dan ini ada sinus yang ukurannya besar yang kita namakan sebagai sinus infraorbitalis. Ya, letaknya sebenarnya sinus infraorbitalis ini dia akan memanjang sampai bagian bawah dari mata, makanya disebut sinus orbitalis atau sinus infraorbitalis. Ini kulitnya. Nanti kita akan lihat peradangan di kulit. Ini masih dalam pembesaran yang kecil. Saya besarin dulu ke pembesaran 2 kali biar Anda lebih jelas. Nah, di sini Anda bisa lihat rongga hidungnya, sinus paranasal, dan ini adalah sinus
infraorbitalis. Dan Anda bisa lihat di sini adalah kelenjar Hagderian. Ya, ini adalah kelenjar Hagderian. Oke, jadi kelenjar Hagderian ini biasanya akan terlihat di bagian medial mata pada ayam. Biasanya di dekat membrana niktitannya sedikit menonjol, ya. Nah, ini kelenjar Hagderian ya. Kemudian kita bisa lihat ya di rongga hidung maupun di sinus. Anda bisa lihat ada ungu-ungu di sini, kita akan besarkan. Tapi sebelum kita masuk ke rongga hidung, kita lihat dulu bagian kulit. Ya, saya besarin dulu di pembesaran 4 kali. Nah, ini kulitnya, bagian ini adalah pial, ini kelihatan normal. Tapi kalau kita slide sedikit, kita geser sedikit, ada bagian kulit seperti ini. Saya besarkan ke 8 kali, 10 kali. Ya, kulit bagian ini kelihatan normal. Kita lihat lagi bagian kulit yang lain. Nah, bagian kulit ini yang mungkin menarik di sini. Kita lihat bagian kulit di sini densitas atau selnya lebih padat. Saya besarkan. Oke. Ini adalah kulit epidermis. Tentunya ini adalah yang bagian sini adalah keratinnya. Saya besarkan lagi. Nah, ini bagian kulit dengan peradangan di bawah, dengan peradangan pada kulit tersebut. Jadi kelainannya Anda bisa lihat di bagian epidermis maupun bagian dermisnya. Ya, saya besarkan. Nah, ini di bagian epidermis Anda bisa lihat sendiri. Di bagian epidermisnya ada vakuolisasi seperti ini, menandakan adanya cloudy swelling atau degenerasi pada epidermis. Tetapi Anda bisa lihat juga ada sel-sel heterofil yang sebenarnya menandakan adanya nekrosis di epidermis. Dan kalau Anda lihat di bagian dermisnya, sel radangnya banyak, ya. Kalau kita lihat pakai loopnya, saya besarin loopnya. Nih, ini adalah sel-sel heterofil. Ya, Anda akan lihat sel-sel, tentunya Anda akan lihat sel-sel seperti ini, limfosit, ya. Kemudian nih limfosit, Anda juga bisa temukan banyak sel-sel yang kita sebut sel heterofil. Sel heterofil itu ini seperti ini, sitoplasmanya merah dan inti selnya bergelambir, inti selnya tidak bulat, ya. Sitoplasma merah dan sel heterofil ini sebetulnya kalau diunggas dia satu fungsi dengan sel neutrofil, ya. Oke. Anda bisa lihat ini di dermisnya menandakan adanya peradangan dermis, plus ini adalah sel heterofil di daerah nekrosis di epidermis yang menandakan peradangan di epidermis juga. Nah, ini sebetulnya peradangan pada daerah kulit ini, terutama sebetulnya peradangan subkutisnya, ini yang kita sebut dengan selulitis. Ya, saya kecilkan kembali biar Anda lihat di daerah ini daerah selulitisnya. Anda bisa lihat selulitisnya, terutama Anda bisa lihat di dekat dengan sinus orbitalisnya. Ya, jadi ayam yang biasanya mengalami selulitis pada kondisi ini, biasanya daerah di sekitar matanya itu akan bengkak. Ya, kenapa bisa bengkak ya? Karena timbunan sel radang dan tentu saja peradangan akan menyebabkan adanya edema. Jadi Anda bisa lihat nih dengan pembesaran kecil di sini, pembesaran besar, Anda bisa lihat ada rongga-rongga di sini. Ya, ada rongga-rongga di subkutisnya. Ini yang sebetulnya menandakan adanya edema. Edema yang timbul karena peradangan. Oke. Ya. Oke, ini selulitis. Kemudian kita lihat di daerah rongga, di daerah nasalnya, rongga hidungnya. Ini adalah tulang rawan yang membatasi rongga nasal.
Oke. Di sini satu yang kita bisa lihat dengan paling mudah di mukosa dari mukosa hidungnya atau mukosa nasalnya, Anda bisa lihat adanya banyak sel-sel radang. Ya, Anda bisa lihat sel-sel radang pada mukosa rongga nasal, disertai juga kelenjar di mukosa rongga nasalnya, ya, mengandung banyak sel goblet. Artinya dia menghasilkan eksudat mukus, eksudat kataral atau eksudat yang berlendir. Oke. Nih, sel radangnya Anda bisa lihat banyak limfosit. Kemudian kalau kita pakai di sini, kalau Anda lihat-lihat nih, heterofil juga ada. Memang ya kasus ini kalau Anda lihat neutrofil banyak ditemukan. Heterofil maksudnya banyak ditemukan. Ini karena memang peradangan ini salah satunya disebabkan oleh infeksi bakteri, Mycoplasma, dan juga bakteri E. coli, Escherichia coli. Makanya seringkali ini juga kami ambil dari kasus yang kita sebut kolibasilosis. Si hewannya mengalami yang disebut swollen head syndrome, sindrom kepala bengkak, ada infeksi sekunder karena kolibasilosis. Nah, infeksi kolibasilosis ini yang sebenarnya memperlihatkan adanya banyak sel-sel heterofil. Peradangan, kemudian munculnya juga banyak sel goblet di kelenjar di mukosa rongga hidungnya, ya. Oke. Nah, ini jadi ya sebetulnya kelainan ini menandakan adanya kelainan yang kita sebut dengan peradangan pada rongga hidung. Ya, kita sebut apa? Peradangan rongga hidung? Rinitis. Ya, disebut dengan rinitis. Nah, sama. Jadi nanti ya mudah untuk dikenali sebetulnya, cuma memang kuncinya adalah bagaimana kita mengenali mana bagian rongga hidung, mana bagian sinusnya. Ini sinus yang paranasal, ya. Ini sinus paranasal. Kita lihat sinus paranasalnya. Sinus paranasalnya juga sama. Jadi antara rongga hidung dengan sinus paranasal, sebetulnya struktur histologinya sama. Hanya memang kalau pada rongga hidung dia punya os turbinatio, ya, tulang rawan hidung yang tebal. Tapi kalau di sinus, ya, dia tidak ada tulang rawannya. Oke, atau tulang rawannya biasanya kecil sekali. Oke, tapi ini Anda bisa ngelihat nih sedikit tulang rawan di sini. Nah, tapi di sini mukosanya sama persis. Saya besarin. Oke, jadi kalau Anda lihat di mukosa epitel dari sinus paranasal, Anda bisa lihat banyak sekali sel goblet. Ya, dia menghasilkan banyak lendir. Kemudian sel-sel radang di mukosa dari sinusnya. Kita bisa lihat jenis sel radangnya, limfosit, makrofag, ya. Ada juga beberapa heterofil. Dan kalau Anda lihat juga di antara sel-sel radang ini ada rongga-rongga. Ini yang mencerminkan sebetulnya edema. Edema pada sinus. Ya. Nah, ini tanda sinusitis seperti ini. Sinusitis di sinus paranasal. Berikutnya kita geser lagi ke daerah sinus ini. Sinus yang ukurannya besar. Mukosanya, histologinya sama. Saya besarin ya, pembesaran 20 kali. Oke, jadi Anda bisa lihat sama gambarannya dengan di rongga hidung di daerah kafum nasi rongga hidung maupun di sinus paranasal. Jadi di daerah ini sinusnya, ya, sinus orbitalis, kita besarkan. Anda bisa lihat renggang mukosanya disertai oleh banyak hiperemia. Oke, saya besarkan saja nih. Ini pembuluh darah penuh berisi darah yang menandakan hiperemia. Renggang mukosanya karena ada edema, dan tentunya sel-sel radang.
Sel-sel radang yang akan Anda temukan ya sel radang yang serupa dengan yang ditemukan di rongga hidung maupun di sinus paranasal. Ini salah satunya Anda bisa lihat sel-sel heterofil. Ya, sel limfosit makrofag Anda akan temukan. Oke, jadi ya ini yang sebenarnya menandakan sinusitis, peradangan di sinus. Rinitis, peradangan di rongga hidung. Oke. Oh ya, saya lupa tadi. Kita lihat lagi bagian ini. Ini adalah bagian kelenjar Hadrian. Ya. Oke. Nah, di sini Anda bisa lihat ini kelenjar Hadrian. Ini kelenjarnya. Ya, dia menghasilkan sekreta yang bercampur dengan air mata yang nanti mengandung antibodi. Kelenjar Hadrian jika dia aktif, ya, terutama di interstisialnya, dia akan menghasilkan tadi sekreta protein yang bercampur dengan imunoglobulin, dan kita bisa lihat juga ada limfosit di interstisialnya walaupun mungkin hanya sedikit, ya. Oke, kita lihat seperti ini nih, ada beberapa sel-sel limfosit. Jadi sel ini di interstisial, sel limfosit di interstisial dari kelenjar Hadrian ini normal karena memang dia memang punya sel-sel limfosit sendiri di sana yang biasanya nanti akan reaktif kalau peradangan makin meluas di daerah sinus. Ya. Oke. Ya, walaupun ada limfosit tapi memang belum begitu banyak nih, Anda bisa lihat limfosit. Oke, ini bukan karena peradangan, tapi memang secara normal di interstisial dari kelenjar Hadrian itu memang ada limfosit atau makrofag, dan biasanya jumlahnya akan makin banyak kalau ada proses kerusakan, ya, atau peradangan yang meluas sampai ke kelenjar Hadrian. Kok ini bukan peradangan, kelenjar Hadrian ini kok bukan peradangan, ada limfosit? Sederhana, Anda bisa lihat dari sininya nih, dari epitelnya yang masih normal. Epitelnya tidak ada nekrosis. Biasanya kalau ada peradangan yang ekstensif menyebar sampai kelenjar Hadrian, kita akan temukan nekrosis di sel-sel epitelnya. Di sini tidak ada, ya. Oke. Minim sebetulnya kelainan pada kelenjar Hadrian. Oke, kelainan utama pada sinus, dan rongga hidung, plus pada bawah kulit, ya, karena adanya selulitis. Oke, mungkin itu untuk preparat ini. Anda bisa mengamati preparat ini di virtual slide. Nanti virtual slide-nya bisa diambil di patologi. Oke, mungkin sekian untuk preparat sinusitis. Kita lanjutkan untuk preparat yang lain. Ya, untuk preparat kedua adalah preparat bronchopneumonia. Bronchopneumonia artinya adalah kombinasi dari peradangan bronkus atau bronchitis dengan peradangan paru-paru, pneumonia. Kita sebut tuh bronchopneumonia. Penyebabnya adalah virus yang disebut dengan bovine respiratory syncytial virus. Cirinya adalah kalau ada bovine respiratory syncytial virus itu bakal ada sel-sel syncytianya. Seperti apa? Nanti saya akan tunjukkan sel syncytianya. Preparat ini karakteristiknya adalah tentu saja nomor satu ada bronchitis. Jadi kita akan temukan bronkus dengan sel-sel radang di sekitarnya. Ya, bronchitis. Ada beberapa dari epitel bronkusnya yang membesar karena hipertrofi maupun bertambah lapisannya. Kita tahu bahwa epitel bronkus itu adalah sel-selnya sebaris, silindris sebaris, tapi ini jadi banyak baris, jadi makin tebal, jadi banyak baris. Dan sel-sel radang akan ditemukan di sekitar bronkus, di sekitar bronchiolus. Kemudian kita akan temukan juga sel-sel radang di antara alveoli atau di bagian interstitium yang kita sebut pneumonia interstitialis. Dan
Bronkopneumonia karena infeksi BRSV juga bisa memicu sel-sel pertahanan lokal di bronkus yang kita sebut dengan BALT atau bronchial associated lymphoid tissue untuk reaktif. Salah satunya apa? Dia akan membesar. Ya, nanti kita akan lihat langsung di preparat sel-sel limfosit yang memang normal ada di submukosa dari bronkus atau bronchiolus itu akan makin membesar, makin akan kelihatan. Beberapa bronkus juga akan berdilatasi. Ya, bronkus bronchiolus dilatasi. Jadi dilatasi itu tandanya lumennya membesar tapi epitelnya memipih. Ada beberapa bagian dari septum atau sekat antar alveol robek yang kita sebut dengan emfisema. Dan tentu saja adanya yang kita sebut pneumonia alveolar. Ya, pneumonia alveolar kita akan temukan sel radang itu mengisi alveol. Oke, ini hanya skemanya saja. Kita akan lihat nanti langsung di preparat. Oh, satu lagi, karena preparat ini memang asalnya dari sapi, ya, bovine, kita akan temukan sekat ini. Sekat di antara lobulus dari paru-paru. Belum bisa membayangkan? Anda bisa akan lihat langsung tanpa membayangkan dengan melihat preparatnya. Baik, ini preparat dari bronchopneumonia. Ini bentuknya. Ya, ini adalah bagian yang mengalami pemadatan paru-paru. Jadi kalau Anda melihat saja dari sini, paru-parunya penuh oleh sesuatu. Ya, ini adalah bagian paru-paru yang ya relatif mendekati normal. Jadi Anda bisa lihat kan paru-paru itu seperti spons, terdiri dari alveol, isinya udara. Ya, ini yang lebih mendekati normal, walaupun tidak normal-normal amat di bagian ini. Nah, ini adalah bagian yang mengalami pemadatan paru-paru. Kita sebut konsolidasi. Kalau nanti Anda di ruang nekropsi, pemadatan paru-paru ini disebut dengan hepatisasi. Hepatisasi itu asal katanya itu sebenarnya dari pemadatan seperti hepar itu hati. Ya, jadi kan kalau paru-paru kan harusnya seperti spons tuh, seperti squishy. Tapi kalau hati kan padat. Nah, si paru-paru itu akan memadat seperti hati yang kita sebut hepatisasi. Nah, gambaran histopatologinya begini. Dari sini aja Anda bisa membedakan ini yang padat, ini yang relatif mendekati normal, ya. Walaupun tidak normal-normal amat, nanti ada kelainan kok di sini. Oke. Saya akan besarkan pembesaran 2 kali. Nah, di sini Anda bisa lihat ada kok bagian-bagian tertentu yang berisi sesuatu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita lihat deh dari bagian ini dulu. Oke, ini pembesaran 4 kali. Ini sebetulnya kalau Anda lihat ini adalah bronkus. Ya, ini adalah bronkus. Tandanya apa? Nih tandanya nih. Saya zoom coba di sini. Ya, ini adalah tulang rawannya. Ya, saya besarin lagi deh. Oke, nih tulang rawannya. Kalau tulang rawan tanda bronkus. Nah, bronkusnya kalau Anda lihat satu, dia akan diisi lumennya oleh ini, sel-sel ini. Kita lihat aja dengan pembesaran besar, lumen bronkusnya diisi banyak sel radang, ya. Oke, diisi banyak oleh sel radang dan ada bagian yang pink seperti ini. Ini sebetulnya adalah kemungkinan adalah lendir mukus yang bercampur dengan sel radang. Ya, jadi yang Anda lihat di sini adalah eksudat radang. Ya, biasanya eksudat mukus. Tetapi kalau Anda lihat lagi selain eksudat mukus ada juga bagian-bagian tertentu yang eksudat mukusnya bercampur dengan jaringan mati. Ya. Jadi mukus bercampur dengan jaringan mati, jaringan nekrotik. Jadi kalau Anda lihat di sini pakai pembesaran besar nih, ada yang halus-halus warnanya hitam, ini adalah sel-sel mati, sel-sel yang pecah, sel-sel yang kecil karena nekrosis. Oke. Dan
mukus ini bercampur juga sebetulnya. Kalau mukus ini kan biasanya dia tidak padat, tapi kok ini padat sekali. Ada bagian-bagian yang padat warnanya pink. Ya, saya liatin deh di sini. Kemungkinan ini bukan kemungkinan ya, mukusnya bercampur sama fibrin. Ini jadi sebenarnya eksudat yang kita sebut eksudat mukofibrinus, mukus campur sama fibrin di dalam lumen bronkus. Ya, ini tanda bronkitis sebetulnya. Selain ada eksudat mukofibrinus dalam lumen, kita bisa lihat juga bagian epitelnya. Ya, oke, saya besarin. Nah, lihat nih epitelnya nih. Dari sini saja Anda bisa melihat bahwa epitelnya cenderung untuk berlapis-lapis. Ya, ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, ini tandanya yang harusnya dia hanya selapis, epitel silindris sebaris, ini jadi banyak. Ini yang menandakan adanya kemungkinan arahnya ke hiperplasia. Dan tentu saja di bawah epitel, artinya di daerah submukosanya, Anda akan temukan banyak sel radang. Ya, sel radangnya dari mulai makrofag Anda bisa temukan, ya, limfosit, oke, dan beberapa juga Anda akan temukan ada sel seperti neutrofil. Ya, tapi kalau Anda lihat kebanyakan sel di sini dominannya adalah limfosit dan makrofag. Terutama limfosit banyaknya. Ya, nih. Tidak hanya di sini. Di sini Anda bisa lihat juga eksudat yang sama mengisi bagian ini. Ini masih bagian bronkus. Jadi kalau Anda lihat di sini ada tulang rawannya. Sel radang di bawahnya tentunya, tapi Anda lihat di sini. Lihat di bagian bawah bronkus ini ada kumpulan sel-sel ungu yang lebih padat. Ya, saya besarkan. Besaran 10 kali, langsung saja 40 kali. Mungkin kurang kelihatan, 20 kali dulu. Nah, Anda bisa lihat nih. Ini sel-sel limfosit memadat begini. Ini sebenarnya adalah bagian follicle lymphoid yang melebar, yang kita sebut tuh BALT, bronchial associated lymphoid tissue. Nih. Oke, saya besarin ya. Oke, ini lihat nih. Sel-sel limfosit ya, dominannya ya, walaupun ada beberapa di antara sel-sel tersebut kita lihat ada makrofag ya, tapi dominannya limfosit. Ini adalah si BALT, lymphoid tissue, follicle lymphoid yang membesar. Kita bisa kenali bahkan dengan pembesaran kecil sekalipun daerah-daerah yang ungu seperti ini. Ini juga ya, kita lihat di sini, saya gedein, saya besarkan. Nah, ini adalah apa yang tadi saya sebut follicle lymphoid yang membesar, ya, follicle lymphoid yang membesar. Oke. Kemudian kita bisa lihat di daerah ini. Nah, ini alveolnya sebetulnya menyempit, dan di dalam alveolnya Anda bisa lihat ada yang pink seperti ini. Ini adalah cairan edema. Cairan edema di dalam alveol. Kemudian kita besarkan pakai pembesaran 40 kali. Daerah interstisialnya juga menebal. Ya, daerah interstisial menebal seperti ini. Kenapa bisa menebal? Anda bisa lihat isinya adalah sel-sel radang. Ada neutrofilnya bahkan di interstisialnya, ada makrofagnya, ada limfositnya. Dan kalau Anda lihat di sini, di dalam alveol ada sel seperti ini nih. Nih, ini saya tunjuk. Langsung aja saya bawa loopnya ke sini nih. Ini lihat, ini adalah sel-selnya ya seperti bulat, tapi inti selnya ada banyak. Nah, ini yang kita sebut dengan sel-sel sinsitial. Ya. Sel-sel sinsitial. Nih, seperti ini. Inti selnya banyak. Sebenarnya sel sinsitial mirip seperti yang kita sebut sel raksasa. Tapi sel sinsitial ini sebetulnya adalah sel yang terbentuk dari fusi atau penyatuan dari beberapa sel, bisa sel epitel, bisa sel makrofag, ya, yang terjadi akibat adanya infeksi virus. Jadi infeksi virus BRSV itu akan membentuk sel sinsitial seperti ini.
bisa dari sel epitel alveol yang kita sebut sel pneumosit tipe 2, atau beberapa kasus termasuk berasal juga dari makrofag. Ya, banyak inti selnya dan dia kita akan temukan di dalam alveol. Oke, kita jalan-jalan lagi. Ya, sel-sel sinsitial ini Anda mudah untuk temukan bahkan dengan pembesaran kecil sekalipun. Nih, oke, nih seperti ini. Ini juga adalah sel sinsitial yang sama, ciri dari infeksi bovine respiratory syncytial virus. Nih, oke. Oh ya, ini yang tadi bronchiolitis, ini bronchiol karena tidak ada sel, tidak tulang rawannya. Dan Anda bisa temukan nih, ya, beberapa dari bronkus ini ada bagian di mana epitelnya cenderung untuk memipih. Ya, kita lihat misalnya. Ya. Oke, cenderung untuk memipih epitelnya, ya. Interstisial menebal menandakan adanya pneumonia interstitialis, mudah untuk dikenali ya. Nah, seperti ini nih. Kalau Anda bisa lihat, epitel yang seharusnya silindris itu menjadi seperti kotak begini. Ini menandakan adanya dilatasi dan dia diisi juga oleh eksudat. Ya. Oke. Diisi juga oleh eksudat. Dan kemudian satu lagi, ini perubahan juga. Selain interstisial yang menebal, Anda bisa melihat juga di bagian seperti ini. Saya besarkan. Alveolnya ini sudah tidak terlihat karena alveolnya terisi oleh sel-sel radang. Jadi bagian ini yang kita sebut dengan yang mengalami pneumonia alveolar karena sel radang mengisi di dalam alveolus. Kelihatan dari pembesaran kecil sekalipun. Ya. Oke. Ya. Oke, mungkin kita lihat lagi mengenai sel-sel sinsitial tadi. Anda bisa cari ya dengan pembesaran kecil, tidak terlalu susah menemukannya. Ya. Sel-sel sinsitial ini di dalam lumen alveol dan ukurannya cukup besar, seperti ini misalnya. Bentar. Oke, saya tunjukkan yang mungkin kelihatan lebih jelas. Ini seperti ini, sel-sel sinsitial, ini adalah inti selnya walaupun kecil. Oke, seperti ini juga sel sinsitial, intinya banyak ya di dalam lumen dari alveol. Ya, ini adalah ciri-ciri tadi BRSP. Dan kemudian selain itu Anda bisa temukan juga, ya tentunya ini ya, sel sinsitial mudah untuk ditemukan, ukurannya besar itu. Ada beberapa ya. Oke, ini juga ada sel makrofagnya, sel sinsitialnya. Jadi sel sinsitial dikelilingi oleh makrofag.
dan sebagainya. Mudah untuk menemukan kelainannya. Hiperplasia follicle lymphoid, ya, di bagian ini yang sel-sel limfosit dengan kepadatan yang tinggi di sekitar bronkus. Edema pulmonum. Dan karena daerah ini tuh padat ya, alveolnya menipis atau alveolnya terisi oleh sel-sel radang, alveolnya menyempit terisi oleh sel-sel radang, akibatnya udara kan susah mengisi itu. Nah, akibatnya beberapa dari udara itu akan mengisi alveol yang sehat, sehingga Anda akan lihat, kalau Anda lihat bagian yang sehat seperti ini, dia akan kelebihan udara. Jadi Anda bisa lihat alveol ini, walaupun Anda bisa lihat alveol itu normalnya dia kan seperti ini nih. Nah, seperti ini nih alveol nih. Ya, tapi Anda lihat sekitarnya. Sekat antar alveolnya robek. Ya, sekat antar alveolnya robek yang sebenarnya nih seperti ini nih. Normalnya seperti ini. Ini sekat antar alveolnya robek yang kita namakan sebagai emfisema. Ya, seringkali pada kasus-kasus pneumonia, emfisema ini akan terjadi. Jadi, karena pneumonia, apakah pneumonia interstisial, pneumonia alveolar yang mengisi alveol, intinya itu akan membuat alveol jadi menyempit atau alveol terisi oleh sesuatu sehingga menghalangi udara masuk kan. Nah, udara yang nanti terhirup itu akan dialihkan ke alveol lain yang masih sehat. Akibatnya alveol yang masih sehat akan menerima beban udara lebih banyak. Menerima beban udara lebih banyak, dia akan menggembung dan kemudian pecah. Timbullah yang kita sebut dengan emfisema. Nih, seperti ini nih, emfisema. Sekat antar alveolnya tidak menyatu karena sekat antar alveolnya robek. Ini emfisema juga. Nah, daerah ini Anda bisa temukan ya adanya hiperplastik bronchiolitis, dan di sekitarnya Anda akan temukan nih emfisema juga. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti, tapi kalau Anda tidak mengerti silahkan bertanya. Oke, saya coba lanjutkan dengan preparat berikutnya. Ya, preparat berikutnya adalah melanoma. Ya, jadi berikutnya melanoma. Melanoma ini terjadi sebetulnya di gingiva, di gusi, dan kemudian karena dia termasuk tumor ganas, tumor melanoma yang asalnya dari melanosit mengandung melanin ya. Kalau melanosit mengandung melanin ini akan menyebar ke organ lain. Salah satunya tumor melanomanya menyebar ke paru-paru. Jadi makanya kenapa disebut pulmonary metastatic melanoma. Ya, tentu saja melanoma kalau dia menyebar sampai ke jaringan lain itu adalah tumor yang ganas, makanya disebut dengan malignan melanoma. Dari dasar teori saja, penyebaran tumor yang kita sebut metastasis dari satu tumor primer ke organ lain itu lewat rute utama pembuluh darah dan pembuluh limfatik. Kita bicara soal pembuluh darah dulu. Kalau dia lewat rute pembuluh darah, Anda akan lihat di dalam pembuluh darah besar maupun di dalam pembuluh darah kecil, Anda akan temukan adanya tumornya. Nah, tumor ini yang kita sebut dengan embolus tumor. Embolus itu sebetulnya benda asing yang ikut dengan sirkulasi darah. Nah, ini ikut dengan sirkulasi darah masuk ke paru-paru. Nah, ini embolus ini benda asing ada berasal dari tumor, makanya disebut dengan embolus tumor di pembuluh darah. Kita akan temukan di pembuluh darah besar, kita temukan di dalam pembuluh darah kecil, maupun si tumor ini yang terperangkap di pembuluh darah kapiler akan membentuk trombus tumor. Ya. Di pembuluh darah besar, arteriol yang kecil maupun di kapiler membentuk trombus. Nah, karena dia menyumbat pembuluh darah, akibatnya ada pembendungan. Nanti Anda akan lihat banyaknya kongesti di pembuluh darahnya. Akibatnya, karena ada kongesti kan tentunya meningkatkan tekanan
di dalam pembuluh darah yang membuat plasma darah keluar. Akhirnya timbullah edema. Jadi edema yang terjadi di sini nanti kita lihat di preparatnya, itu gara-gara sumbatan dari aliran darah akibat obstruksi atau sumbatan tumor. Oke. Itu ya, jadi kuncinya tumornya di tumor melanomanya di dalam pembuluh darah besar, pembuluh darah kecil. Ya, ada yang menyumbat membentuk trombus, penyumbatannya menyebabkan edema, dan bahkan karena tumornya bisa menembus pembuluh darah, kita akan temukan juga tumor di dalam alveol. Artinya dia udah ngerusak pembuluh darah tuh, masuk ke dalam alveol kemudian. Ya, kita akan lihat itu di dalam preparat. Oke, kita lanjutkan dengan melihat preparatnya ya. Baik, ini preparatnya. Jadi dari preparatnya saja ya, kita bisa lihat tuh di slide-nya sendiri. Belum kita lihat di bawah mikroskop pun, kita akan lihat adanya bintik-bintik coklat seperti ini. Coklat ini asalnya dari pigmen melanin yang sebenarnya berasal dari tumor melanomanya. Ya, tumor melanoma yang tadi dari gingiva atau dari gusi menyebar sampai masuk ke masuk ke dalam paru-paru, dalam pembuluh darah, dan bahkan sampai masuk ke dalam alveolnya. Oke, kita lihat dengan pembesaran kecil dulu. Tuh, coklat-coklat ini fokuskan pada bagian yang warnanya coklat ya. Oke, bagian warna coklat ini pasti tumpukan sel tumornya. Oke, dan saya besarin 4 kali, Anda bisa lihat alveolnya terisi oleh material berwarna pink. Ini adalah edema. Gara-gara apa? Gara-gara edemanya terjadi gara-gara adanya kongesti pembuluh darah yang menyebabkan tekanan pembuluh darah atau tekanan hidrostatiknya meningkat yang membuat plasma darah keluar. Oke. Nah, di sini Anda bisa lihat ini pembuluh darah besar nih. Ya. Berdilatasi karena penuh berisi eritrosit. Nah, ini yang menandakan adanya pembendungan kongesti. Ya, ini kongestinya di vena, bisa juga bahkan terjadinya di dalam arteri juga. Dua-duanya akan mengakibatkan adanya edema. Oke. Kita lihat nih, ini pembuluh darah yang cukup besar. Ya, ini arteri Oke, nih. Anda bisa lihat hitam-hitam ini. Hitam kecoklatan ini adalah sel melanomanya, embolus tumor di dalam pembuluh darah. Ya, Anda mau temukan pembuluh darah besar. Nih, kalau kita lihat pembuluh darah yang ukurannya lebih besar pun Anda akan bisa lihat coklat-coklat. Ya. Kemudian di sini saya besarkan. Nah, nih. Ini kapiler yang tumornya membentuk trombus sampai kapilernya membesar, dan si sel tumornya bahkan di sini saya besarin ya, saya taruh ke sini ininya. Tuh. Ini adalah embolus tumor yang sampai membentuk trombus. Jadi kalau Anda lihat di sekitarnya ada yang sedikit coklat pink nih. Ini kemungkinan adalah fibrin akibat pembentukan trombusnya. Oke. Nih, kapiler isinya ada sel tumor. Oke. Nah, di sini saya gedein lagi. Nah, di sini Anda bisa ngelihat ini sebenarnya alveol nih. Ya, alveolnya berisi oleh sel tumor. Ya, alveol diisi oleh sel tumor melanomanya. Oke. Nih. Tapi Anda lihat lagi dengan teliti. Ini saya pakai pembesaran besar aja kali ya, biar Anda lebih kelihatan. Oke. Ini lihat nih, seperti ini dia di dalam alveol. Tapi ada beberapa yang dia dibatasin oleh sel-sel endotel seperti ini. Kemungkinan ini di dalam pembuluh darah. Ya, yang tadi saya sebut membentuk trombus, pembuluh darah kapiler. Oke,
seperti ini, dia di dalam alveol. Oke. Ya, mudah. Nah, cuma yang di kumpulan-kumpulan seperti ini dia bisa ada dua kemungkinan, sel tumornya di dalam alveol atau sel tumornya di dalam pembuluh darah. Anda lihat saja apakah ada endotel yang mengelilinginya. Kalau ada endotel yang mengelilinginya, kemungkinan dia di dalam pembuluh darah atau di dalam kapiler. Oke. Ya. Ini seperti ini kemungkinan di dalam alveol nih. Ini Anda bisa lihat, ini adalah bagian interstisialnya, ini adalah alveolnya. Jadi ini kebanyakan tumor di dalam alveol. Oke, mungkin itu dari saya untuk review slide-nya. Jika Anda ada pertanyaan, masih ada waktu, Anda bisa tanyakan kepada saya lewat WhatsApp, kita bisa diskusi sama-sama, atau jika Anda punya waktu, Anda bisa datang dan temui saya, kita bisa berdiskusi mengenai kasus ini. Selamat untuk praktikum nanti, ya. Semoga praktikumnya berjalan lancar, dan kalau ada masalah, ada pertanyaan, sekali lagi saya katakan, jangan lupa untuk bertanya. Sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.